Selamat datang di Lensa Kenangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 61-66. Dan langsung saja kita mulai. Pada halaman pertama kita diperlihatkan Metus, yang merupakan bos lantai 75, yang telah dicincang oleh Sung Jinwoo. Dengan demikian bos lantai 75 kini telah berhasil ditaklukkan. Jinwoo ingin membangkitkan Metus untuk menjadikannya pasukan bayangan, namun Jinwoo selalu gagal membangkitkannya. Jinwoo hanya mendapatkan beberapa item darinya. Yang pertama dia mendapatkan item yang bernama Kalung Demon Monarch, sebuah kalung yang memiliki efek seperti naik level 5 kali lipat. Item ini juga merupakan 3 set Demon Monarch. Jinwoo juga mendapat item yang bernama Spring Water of the Echoing Forest yang merupakan item sihir. Saat ini Jinwoo juga sudah selesai mengumpulkan 10.000 jiwa iblis, yang artinya misi ini telah berhasil. Akhirnya Jinwoo memilih item random box. Setelah random box itu terbuka, muncullah sebuah kunci lagi. Hadiah yang lain pun telah diterima, yaitu berupa item sihir yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Jinwoo pun berkata, "Sepertinya ini juga batasanku. Aku tidak punya kekuatan yang tersisa untuk melanjutkannya. Sebaiknya aku keluar dulu dari kastil iblis ini." Kini Jinwoo telah menjenguk ibunya yang ada di rumah sakit. Ibu Jinwoo memiliki penyakit misterius, yaitu tidur abadi. Namun dengan adanya Holy Water of Life, Jinwoo akan menyembuhkan ibunya. Sekarang baru ada 2 bahan utama yang ia dapatkan dari bos lantai 50 dan lantai 75. Satu bahan lagi yang mungkin ada di lantai tertinggi di kastil iblis itu. Pada keesokan harinya, Jinwoo akhirnya mendatangi kantor Asosiasi Hunter Korea untuk mengevaluasi peringkatnya sebagai seorang hunter. Setelah dipanggil dan dihadapkan pada bola kristal hitam yang berfungsi untuk mengukur tingkat kekuatan sihir seseorang. Namun saat pengukuran berlangsung, alat pengukur itu malah menjadi error. Petugas itu pun kemudian memanggilnya untuk memeriksa alat tersebut. Setelah alat itu diperiksa, dia pun menyimpulkan bahwa alat ini tidaklah rusak, melainkan bahwa alat ini tidak mampu untuk mengukur kekuatan sihir Hunter Sung Jinwoo. Dan dia adalah Hunter ke-10 yang kekuatannya tidak bisa diukur dengan alat ini. Petugas itu pun menyampaikan kepada Sung Jinwoo bahwa evaluasinya akan ditunda 3 hari kemudian. Dan orang-orang yang mendengar pun sangat terkejut, karena alat tersebut tidak mampu mengukur kekuatan Hunter Sung Jinwoo. Sedangkan di luar gedung asosiasi, Inspektur Woo Jin-ko sedang bersama dengan Cho Jong-in. Saat mereka sedang berbicara, Cho Jong-in merasakan sensasi yang menarik dari dalam gedung tersebut. Mereka berdua pun langsung pergi menuju ke dalam gedung. Di saat banyak serikat yang ingin merekrut Hunter Sung Jinwoo, Cho Jong-in pun tiba di sana. Dia adalah salah satu Hunter rank E sekaligus ketua dari Serikat Guild Master of Hunter, salah satu serikat terhebat yang ada di Korea. Setelah Cho Jong-in melihat Sung Jinwoo, ia pun langsung mengetahui bahwa Jinwoo adalah rank S, meskipun tanpa alat pengukur sekalipun. Dan artinya Sung Jinwoo adalah Hunter rank S ke-10 Korea Selatan. Cho Jong-in pun langsung menawarkan Sung Jinwoo untuk bergabung ke dalam serikatnya. Namun dengan santainya, Jinwoo menolak tawaran tersebut. Dan Cho Jong-in pun tidak percaya jika dirinya ditolak. Karena Jinwoo masih ada urusan lain, Jinwoo pun langsung pergi meninggalkan mereka. Cho Jong-in juga merasa bahwa Hunter Sung Jinwoo adalah hunter tipe assassin yang sangat hebat. Setelah Jinwoo meninggalkan kantor asosiasi, Baek Kyun-ho pun datang dengan nafas yang terengah-engah. Ia datang ke sini karena mendapat informasi bahwa Jinwoo sedang melakukan evaluasi ulang di sini. Cho Jong-in sepertinya mengerti bahwa Baek Kyun-ho juga menginginkan Sung Jinwoo. Cho Jong-in kemudian berkata bahwa Hunter Sung Jinwoo bukanlah orang yang mudah didapatkan. Pada malam harinya, Jinwoo menjenguk ibunya lagi di rumah sakit. Jinwoo pun memutuskan untuk segera menyelamatkan ibunya. Setelah keluar dari rumah sakit, ternyata Jinwoo sudah ditunggu Woo Jin-chul. Kemudian Woo Jin-chul menghampirinya dan meminta sedikit waktu kepada Sung Jinwoo bahwa pimpinan asosiasi Hunter ingin bertemu denganmu. Lalu Jinwoo pun bertemu dengan Go Gun-hee yang merupakan ketua asosiasi Hunter Korea. Gun-hee kemudian mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah tercapai, yaitu menjadi Hunter rank S. Namun Jinwoo mengatakan bahwa saya belum melakukan pemeriksaan ulang yang telah diundur sampai 3 hari kemudian. Gun-hee pun menjawab,
bahwa itu hanyalah alasan untuk memberi kami waktu untuk bertemu denganmu. Sekarang aku akan langsung ke intinya, bahwa saya bisa membantumu untuk memiliki kekuasaan agar bisa sejajar dengan kami. Dengan kata lain, Gunhee memberikan tawaran kepada Jinwo untuk bergabung ke dalam asosiasi. Jinwo pun bertanya, kenapa Anda menawarkan itu kepadaku? Gunhee kemudian menjelaskan bahwa saat ini kondisi negara kita masih bisa ditahan oleh 5 serikat besar. Jika dengan adanya dirimu yang bergabung dengan salah satu serikat, keseimbangan negara akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu peran asosiasi Hunter sangat dibutuhkan. Aku berharap kamu mau bergabung dengan kami. Jinwo berpikir bahwa ini bukanlah tawaran yang buruk. Siapapun yang mendapat bantuan dari ketua asosiasi akan memiliki masa depan yang bagus. Namun bukan ini tujuanku. Kemudian Jinwo memberikan jawaban bahwa sekarang aku hanya ingin bertarung. Dan jawaban itu hanya ada di dalam dungeon. Mendengar itu Go Gunhee pun terkejut dengan jawabannya. Ia pun melihat tatapan mata Jinwo yang menandakan bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Setelah pembicaraan selesai, Jinwo pun kemudian pamit meninggalkannya. Kita akan berpindah ke Amerika. Setelah pertarungannya dengan ayah Sung Jinwo, Hwa Dongsu ternyata masih selamat. Dan kini, ia telah dirawat di rumah sakit. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan ia pun teringat begitu mudahnya dikalahkan. Darinya merasa bahwa ini adalah kekalahan yang sangat memalukan. Dongsu pun bergumam, aku pasti akan membalas kekalahan memalukan ini. Kita kembali lagi ke tempat Jinwo berada. Jinwo sekarang sedang melihat informasi untuk mencari sebuah item. Karena saat ini Jinwo sedang membutuhkan item yang mampu melindunginya dari panas api. Untuk persiapan nanti, saat menjelajah lagi di dungeon Kastil Iblis. Karena tabungannya yang sekarang tidaklah cukup, Jinwo pun berniat untuk menjual item yang ia dapatkan dari sistem. Namun masalahnya, apa alasan yang tepat? Jika mereka bertanya, bagaimana bisa mendapatkan item ini? Karena Jinwo belum punya catatan memasuki Getran A, sepertinya akan susah untuk mencari alasan agar bisa menjual item ini. Kemudian Jinwo melihat info di internet bahwa ada yang sedang membutuhkan anggota penambang untuk raid Getran A. Setelah melihat itu, Jinwo pun mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan ikut serta dalam raid tersebut, ia bisa mempunyai catatan bahwa ia pernah memasuki Getran A. Dengan demikian Jinwo bisa dengan mudah menjual item yang ada di dalam sistem tersebut. Jinwo pun mendaftarkan dirinya dengan dokumen lamanya sebagai Hunter Rankai. Di keesokan harinya, Jinwo akhirnya telah diterima sebagai anggota regu penambang. Dan ternyata ini adalah raid dari Serikat Hunter yang dipimpin oleh Hunter Cho Jong-il. Untuk pertama kalinya bagi Sung Jinwo mengikuti raid Getrang A. Ini adalah raid berskala besar yang sangat teratur. Setiap hunter terbagi sesuai dengan pekerjaannya. Tim penyerang akan melawan monster. Tim pengangkut akan mengangkut bangkai monster yang telah dikalahkan oleh tim penyerang. Sedangkan tim penambang akan menambang batu kristal yang ada di dalamnya. Tim penambang dan tim pengangkut akan masuk ke dalam setelah semua monster kecuali bos dungeon dikalahkan oleh tim penyerang. Sedangkan bos dungeon akan dikalahkan setelah tim penambang dan pengangkut selesai melakukan pekerjaannya. Karena jika bos dungeon dikalahkan terlebih dahulu, gate tersebut akan langsung tertutup. Singkat cerita raid pun segera dimulai. Dengan dipimpin oleh Cho Jong-il dan wakilnya Cha Hae-in, tim penyerang mulai memasuki dungeon. Ini adalah dungeon yang sangat berbahaya. Terdapat monster yang sangat berbahaya di dalamnya. Setelah melihat monster yang muncul, Cho Jong-in langsung menciptakan api dan meluncurkannya. Sebuah api besar pun berhasil menghabisi para monster tersebut hingga gosong terbakar. Setelah tim penyerang menghabisi semua monster kecuali bos dungeon, mereka pun keluar dari dungeon. Tepat di saat Hunter Cha Hae-in keluar dari dungeon, Jinwo melihat auranya yang mungkin satu level dengan ketua Go Gunhee. Di saat yang sama Cha Hae-in juga merasakan sosok yang kuat di sekitarnya. Kemudian ia melihat ke arah tim penambang. Namun anehnya keberadaan tersebut sudah menghilang. Cha Hae-in merasa kalau ia sedang berhalusinasi. Setelah itu tim penambang dan pengangkut mulai memasuki dungeon dan mulai bekerja. Dan seperti biasanya, ada orang yang meledak Jinwo karena status yang masih seorang Hunter Rang E. Akan tetapi Jinwo tidak menanggapinya. Pada saat mulai menambang, Jinwo dengan kekuatannya menambang dengan sangat cepat hingga para penambang lain yang melihatnya tidak percaya dibuatnya.
Beberapa saat kemudian, istirahat Po telah tiba. Jinwoo langsung memanfaatkan waktu untuk berlari dan melihat ruangan bosnya. Setelah tiba di sana, Jinwoo melihat bos bertepi, raksasa yang mungkin lebih kuat dari Meteor. Dengan kekuatannya yang sekarang, Jinwoo merasa yakin bisa mengalahkannya. Namun di saat Jinwoo akan menghabisi bos tersebut, tanpa disadari datang dari belakangnya dan berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Tuan Penambang? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya."